Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Amin. Oke, baik. Ibu langsung aja ya. Soalnya kan nanti jam 10 kalian istirahat ya. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu. Tadi ketua kelas Rindu ada ya? Ada. Nggak ada Bu, juga penting. Rindu ya. Terus Mbak Najmi ada? Hadir. Hadir. Mbak Pasha ada? Hadir. Hadir. Mbak Syifa ada? Hadir. Ada. Mbak Ayu? Ada. Ada. Mbak Diana yang paling ramai ada nggak? Ada Bu. Ada. Alhamdulillah lengkap semua ya. Oke, langsung ya anak-anak. Kalian udah tahu belum hari ini aku mau ngasih materi apa nih? Sudah cerita? Aku sudah besar. Nah, sudah besar. Kalian kira-kira tuh udah besar apa belum sih? Belum. Kok bisa? Kalian kan sudah masuk 4 SD. Karena masih kecil. Karena masih SD. SMP belum SMA. Belum SMA. Belum besar. Belum besar. Tapi kan kalian sudah bisa berpikir dengan beda. Enggak. Karena kita Masih main-main. Masa-masa kecilnya aku masih ada gitu. Masih ada. Kalian sekarang berapa sih anak-anak? 4 deh. 10 tahun. Nah, 10. 9. 8. Berarti kamu sekolahnya pasti kecepatan ya kalau 9 tahun ya? Enggak, bukan aku bulannya bulan apa ya? Oh gitu. Oke, gak apa-apa. Oke, bener. Tadi Mbak Diana bilang materi yang mau Ibu jelasin hari ini itu aku sudah besar kelas 4 ya kalian ya. Iya. Nah, yang pertama itu ada membaca. Nanti Ibu kan dapat ada kisah nih, ada cerita nih. Namanya itu kisah Lala dan Miki. Gitu. Terus habis itu ini kayak contohnya kayak gimana anak? Kayak baju. Nah, kalian kan udah besar nih. Siapa yang pernah punya baju badannya kayak gini? Nggak punya. Kayaknya di rumah itu Banyak. Kalau yang strawberry kayak gini? Saya. Karena saya Punya. suka strawberry. Suka strawberry. Dulu Ibu juga punya sih. Ibu juga masih Rindu itu Bu yang berdua itu saja. Ini siapa ini? Ini ada Stephen William sama siapa itu? Hati-hati di jalan Bu. Hati-hati di jalan. Itu tahun berapa ya anak-anak ya? Nggak tahu. Orang kalau dulu 26 ya. Terus ini apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa itu? Baby. Babe. Siapa yang pernah punya baju kayak gitu? Siapa? Oke. Kan udah tadi bener. Jadi yang pertama ini ada tak muat lagi kayak contohnya baju karena kalian sudah besar pasti kan baju yang kalau gini tuh kira-kira umur 2 sampai 5 tahun lah ya. Ya. Sekarang kan kalian umurnya udah menjadi 10 tahun. Jadi 5 tahun ke depan setelah umur 5 tahun itu adalah 10 tahun kan. Nah, kalian tidak mungkin kan bajunya masih muat karena kan ini mini banget gitu. Kecuali kalau umur 10 tahun kalian tubuhnya masih segitu-gitu aja. Nah, ini ada cerita sedikit nih. Siapa yang mau baca? Rindu Bu. Rindu? Gak ada? Ayo siapa? Apa mau Ibu tunjuk ini? Tunjuk aja ya udah Najmi maju. Najmi maju. Baca. Lala sangat menyukai baju warna sabar dengan kado. Ia kaget saat melihat kakinya, Kiki memakai itu. Lala mencoba merangkumnya, tapi saat dipakai Lala sendiri, ternyata baju itu sudah kekecilan. Lala menyadari bahwa dia
kita mengenal tokoh. Yang Lala tadi itu adalah kakaknya. Dia itu tipikalnya tuh gimana sih anak-anak menurut kalian? Cepat marah, Cepat marah. awal, tapi akhirnya sadar dan mau berbagi. Tandanya dia sayang sama Adiknya. Kalian siapa yang punya kakak? Tidak, rindu bu. Kalian siapa yang punya adik? Saya. Banget ini. Kalian sebagai adik itu kayak gimana? Kalian tuh sebagai kakak itu kayak gimana kalau sama adik gitu? Tidak mau marah. Kenapa? Kan kalian sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena seharusnya adik sayang sama kakaknya. Nah, kakak juga seharusnya sayang sama adiknya, gitu. Sedikit sih bu. Sedih. Terus yang kedua itu ada Kiki, itu adiknya ya. Terus tipikalnya Kiki itu kayak gimana sih karakternya? Yang ceria tuh, suka memakai baju surat. Surat itu apa bu? Lusuran itu turunan. Oh. Gitu. Ya semacam, ya katanya kayak gitu sih anak-anak. Terus yang terakhir itu ada ibu. Ibunya karakternya seperti apa? Bijaksana. Bijaksana dalam Menenangkan anak dan menjelaskan anak. tentang pertumbuhan. Terus yang kedua kita ada jendela kata, menambah perbendaharaan kata baru, maaf ya. Nah di sini tuh ada kosakata penting. Contohnya ada di bagian kata yaitu mengelak, artinya menghindar agar tidak kena Pukulan, tuduhan, terus fitnah sama seperti itu tuh. Yang kedua itu ada mematuhi diri atau berdandan supaya elok, rupanya elok apa anak? Rapi, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Elok itu bisa diambil katanya yang lebih gampang itu rapi, bagus, rajin, cantik, bisa dipandang tuh enak gitu. Elegan. Terus yang ketiga itu ada gerah. Gerah itu apa? Panas. Rasa panas. Panas. Sumuk ya. Keringetan bu. Keringetan. Apa tadi nak? Udara. Tidak ada udara karena Panas. Terus yang keempat ada mengoleksi. Apa itu mengoleksi? Mengoleksi. Mengumpulkan benda-benda. Contohnya Contohnya ya itu baju, boneka, apalagi buku, mainan, HP, hah? Koleksi apa? Sepatu. Ganti. Tapi anak kecil nggak boleh kebanyakan main kan? Terakhir itu lungsuran tadi atau pakaian bekas orang lain yang diberikan kepada kita. Atau kalau tidak itu kalian tahu thrift nggak? Tahu. Thrift itu alias barang bekas yang sudah dicuci lalu dijual kembali. Terus ini mencari huruf pertama dari kata yang ingin dicari, misalnya M untuk mengelak tadi. Terus apa lagi? Memasak. Apa lagi? Mencuci. Apa lagi? Gambar. Apa lagi? Menulis, mengepel, banyak ya. Gitu. Kalimat intransitif definisi apa? Nggak apa-apa. Itu namanya kalimat yang tidak memerlukan objek, maknanya sudah lengkap hanya dengan subjek dan predikat. Contohnya? Subjek S plus P, subjek plus predikat. Ya betul. Terus ini contoh kalimatnya sekalian. Contoh kalimat Kiki sebagai subjek, berlari predikat. Ya. Kedua Lala itu sebagai subjek, menangisnya predikat. Yang ketiga Arjin yaitu subjek, tertawanya predikat. Dibaca saya. Meskipun tidak ada benda yang bisa berulang setelahnya, kita sudah mengerti maksudnya. Ada contoh lain ya nak? Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Syifa.
B, P, S, P, V. contohnya itu baca, jadinya itu membaca. Terus itu lah Bu, lanjut lagi. Sudah ya. Nah, selanjutnya itu aturan spesial KPTS. Tuh hurufnya bilang. Ingat aturan ini. Jika kata dasar diawali dengan huruf KPTS diikuti huruf vokal, maka huruf tersebut akan hilang atau lurus saat diberi awalan me. Contohnya ini. Kalau me ngarang, me-nya dihilangi menjadi arah. Memegang, me-nya dihilangi menjadi pegang. Menulis, me-nya dihilangi menjadi tulis. Jalannya tumbuh besar. Siapa nih yang masih ingat masa-masa kecilnya? Rindu Bu. Rindu terus ya dari tadi ya, karena gemoy gitu ya. Dan aku Kalau bayi, bayi bisa menangis dan minum susu. bisa menangis dan minum susu. Siapa yang bayinya suka nangis sih? Rindu. Semua bayi itu pasti menangis. Menangis dia minta susu Bu. Iya. Kita ada di fase balita. Balita itu kalau sekarang itu disebutnya tuh toddler ya anak-anak. Contohnya tuh belajar berjalan dan berbicara. Terus kalau kalian tuh menanggapi anak yang aktif itu kayak gimana? Ribet. Senang biar ribetnya itu karena terlalu penasaran, jadi apapun itu dimasukkan ke mulut, apapun itu dicoba gitu. Oke. Itu berarti mereka maksudnya kepo ya jadinya ya. Nah terus kita ada di fase anak-anak mulai sekolah dan punya hobi makan bubur dengan nama teman gitu. Nah sekarang kalian sudah ada di fase mandiri, sudah besar, sudah kelas 4, umurnya 10 tahun itu. Contohnya mandiri itu apa anak? Mandi sendiri. Mandi sendiri betul. Terus membersihkan tempat tidur. Gimana sih Pak? Berangkat sekolah mandiri. Berangkat sekolah sendiri ya. Naik sepeda gitu. Kita sekarang berlatih yuk. Ibu akan membeli kalian lah. Ibu akan memberikan kalian sobekan kertas. Jadi perintahnya, kalian kan pada bawa HP nih ya. Nah, bawa HP itu dikhususkan untuk mencari informasi melalui Google atau website online. Tugasnya adalah menulis. Buatlah 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif di buku tugas. Sekarang kan kita makanya tag anak-anak. Iya, kami bukan kaya. Jelas sudah tidak terpangkat. Tapi bayar sekolahnya mahal. Siapa? Emang SPP di sini berapa sih anak-anak? 1 juta sebulan, ya Allah mahal banget ya. Itu kalian orang tuanya kerja apa ya kira-kira ya? DPR dulu. DPR ya Allah. Ngomong tuyul. Ngomong tuyul itu kayak apa ya? Ngomong tuyul gitu ya. Bisa dicari di Google atau bisa sekarang kan pakainya AI, ChatGPT, Dola. Tapi kamu bawa HP semua anak SD. Ibu memperbolehkan kalian untuk membawa HP, tapi ada syaratnya. Kalian hanya bisa membuka HP itu di saat jam pelajaran saja, jam istirahat kalian difokuskan untuk belajar. Jadi ibu balik atau nggak bermain gitu. Bu, itu yang hijau nggak kelihatan. Yang hijau itu carilah arti kata mandi, belajar dan sekolah di kamus. Nah, jadi kalian tinggal carinya di HP, nggak apa-apa, cari di HP nggak apa-apa. Terus nanti kalau sudah, nanti kalian bisa menceritakan soal pengalaman kalian saat merasa kalian itu sudah merasa bisa. 5 menit cukup? Ya. Cukup ya? Bisa. Bu, tadi Soalnya 3 kalimat transitif dan transitif.
Mbak Diana main HP Pro. Mbak Diana, ibu kan tadi kan suruh mencari Ini informasi. sambil mencari Bu. Bukan untuk bermain HP, apalagi melihat platform hitam. Ini Mas ini saya mencari Bu. Bu soalnya tadi apa lupa. Buatlah 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif. Nah, terus katanya yang dicari itu mandi, belajar, sama sekolah. Kalau cuma itu nggak apa-apa kalau sudah dapat. Jadi nggak perlu tentang ini aja. Kenapa anak Indo? Udah? Kelihatan nggak? Kelihatan? Dikerjakan sebisanya sendiri-sendiri aja ya. Ibu nggak memaksa kalian untuk bisa. Yang penting kalian sudah berani mencoba. Kamu nggak tulis? Nggak punya pulpen? Udah mau selesai Bu. Masa masih kosong. Kok kesel deh? Oh, ini tidak ya. Kamu ada deh. Aduh. Nanti Diana kalau nggak kerjain tak suruh maju ke depan ya. Kenapa? Ini mau bertemu sebentar Bu. Kenapa? Bu yang ketiga apa? Yang ketiga, yang terakhir, nanti kalian menceritakan ke depan satu persatu. Mau di depan atau duduk? Sambil duduk. Duduk. Sambil duduk aja, oke. Mbak Diana yang Nanti ibu selang-seling nanti ibu pilih siapa yang ibu tunjuk buat cerita. Mbak itu biasa apa? Tidak mau. Sudah? belum. Yang sudah bisa angkat tangan. Aku nggak punya kuota. Ada wifi pas kelas. Ini akan kita sekolah sebentar. Musik. Sudah? Sudah. Satu menit lagi ya.
sambil nunggu temennya ibu mau ngeliatin kalian video dulu ya. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini, kedua orang tua Donita harus pergi. Donita, Kak, kemana sebentar? Mama ingin berbicara. Sambil bersama ya. Farah dan mama pergi kemana? Kok baru sekali? Mama dan Papa akan pergi ke rumah Otari. Iya, Bapak ada berpindah hari. Apakah kamu mau ikut? Aduh, aku yang sekali ikut, Pak. Tapi, Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok dan siap. Baiklah, kalau begitu, kamu tidak apa-apa sendirian di rumah. Gak apa-apa, Mak. Donita titip salam saja untuk Otari dan Tante Maya ya. Iya, nanti Bapak sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Donita pasti bisa, Pak. Bapak hanya khawatir saja, Ma. Siap, Pak. Percayakan rumah ini pada Donita selama Papa lama pergi. Maka, Papa dan Mama Donita pun pergi ke tempat Om Hari. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan jalan. Semua gak aku bisa. Oh iya, karpet ada di lotek. Aku ambil saja dulu Semoga saja sudah ikuti sama Mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Dadah, persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan kayak ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadira, Okto, masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami ketemu di depan market sana. Mama kamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan beranikan Donita. Dia kan terkenal sama berani. Kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, empat sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda akan belajar rasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra mereka menekuni buku matematika miliknya. Soal satu ini susah. Coba kalau kamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Ternyata itu tujuan Indra masukkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita. Udah sampai sini aja ya. Karena kepanjangan. Sebentar lagi kalian waktunya jam pulang. Ibu mau ngambil kesimpulan sedikit dari setengah video yang udah ibu lihatin kalian. Yang diambil dari siapa ini tadi dek namanya? Bonita. Bonita ditinggal ayah dan ibunya ke rumah Om Heri dan Tante siapa tadi? Makasih, Bu. Iya. Tante ibu. Kamu mau ikut? Tadi kesimpulannya yang bisa dipetik dari video setengah video ini apa? Bonita ditinggal sendiri di rumah, menyiapkan makanan untuk teman-temannya sendiri, terus membersihkan rumahnya agar bersih dan tidak malu oleh dilihat teman-temannya, dan masih banyak lagi. Nah ini kalimat transitif dan intransitifnya sudah semua? Sudah. Ibu mau unjuk satu aja ya anak-anak. Habis itu kita pulang. Siapa ya? Mbak Ayu. Mbak Ayu, ayo kalimat transitif dan intransitif. Ya, satu-satu aja ya. Berikan satu-satu aja contohnya. Kalimat transitif Contohnya? ibu memasak nasi di dapur. Nah, terus ada SPO-nya itu? S-nya apa? Subjeknya apa? Predikatnya apa? Nya memasak.
Subjeknya. Ayo dikasih tahu teman-temannya. Ibu. Oke, predikat-predikatnya. Masak. Objeknya. Dapur. Yang intransitif. Adik mandi setiap pagi. Adik mandi setiap pagi. Subjeknya. Iya. Objeknya. Mandi. Ya, tepuk tangan. Oke, sebelum pulang kita ice creaming dulu sebentar. Ayo berdiri semuanya. Nah, nanti ibu akan meminta kalian itu berdiri, terus nanti ibu akan menyebutkan satu persatu fase pertumbuhan kalian. Contohnya kalau ibu menyebutkan bayi, nanti kalian coba terus bilang owe owe gitu. Kalau kalian balita, nanti berdiri tapi jalannya sambil sempoyong. Nah, terus yang terakhir itu kalau ibu menyebutkan anak kelas 4, kalian berdiri tegak dan berkaca pinggang atau bergoyang-goyang gitu. Yuk, baris gitu. Nah, Diana di sini. Diana sini, Pasha di sini. Nah, sini. Terus 1, 2, 3 konsentrasi ya. Ibu menyebut. Ini dibagi dulu, wes. Ibu menyebut anak kelas 4. Oke, Peter. Terus ibu menyebut bayi. Ibu menyebut balita. Jalan sambil sempoyongan. Terus lanjut satu lagi. Bayi. Balita. Dewasa anak kelas 4. Oke, sambil bergoyang. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Oke, pelajaran hari ini sudah cukup ya, Ibu rasa. Sekarang kita berdoa pulang dan mengakhiri belajar hari ini. Alhamdulillah. Kita ucap bersama alhamdulillah. Berdoa dipimpin yuk. Mbak Ayu silakan gantian. Di tempat duduk siap berdoa. Mulai.